Kasih-Mu tak terbataskan, semua yang indah Kau rancangkan. Pengorbanan-Mu mujizat terbesar. Hidupku jadi berarti, biar kehendak-Mu yang jadi. Ku rindu selalu untuk menyenangkan-Mu. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu, Tuhan. Kehadiran-Mu kuatku, tak ternilai anugerah-Mu. Kau ku agungkan di setiap nafasku. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu, Tuhan. Oh, ku beri yang terbaik, segenap hatiku, segenap jiwaku, jadi persembahan bagi-Mu Tuhan, yang kudus dan berkenan. Ini hidupku bagi-Mu, segala yang terbaik ku serahkan padamu Tuhan. Oh, take all of me God, jadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam
rencanamu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Oh, ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita hari ini dari Injil Matius pasal 12 ayat 33 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat dan setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudaraku, pembacaan kita pagi hari ini masih pada konteks pertentangan antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi. Dalam pembahasan sebelumnya kita telah melihat bahwa orang Farisi berupaya sedemikian rupa, saudaraku, untuk menghalangi orang banyak untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias dengan jalan menyampaikan kata-kata bohong, kata-kata fitnah. Bagaimana jawaban Yesus? Jawaban Yesus dalam ayat yang kita baca pada hari ini, yaitu mengajar murid-muridnya untuk memperhatikan hati sebagai sumber yang baik atau jahatnya kehidupan atau perkataan kita. Jadi perkataan kita dapat membenarkan kita atau membuat kita dihakimi. Nah, saudara mengerti penolakan dari orang Farisi ini datang dengan berbagai bentuk. Yang pertama, mengucapkan kebohongan. Yang kedua adalah menjebak Yesus dengan tanda-tanda atau pertanyaan-pertanyaan yang berusaha menjatuhkan Yesus. Nah, kali ini setelah Yesus mengatakan hal tersebut,
Mereka datang, kemudian mereka meminta kepada Yesus untuk menunjukkan tanda kepadanya. Ya, tentu kita tahu bahwa mereka tidak berniat untuk tahu tanda, karena mereka telah melihat tanda-tanda. Sejak pasal 8, Yesus telah melakukan tanda demi tanda, mujizat demi mujizat di depan mata mereka. Tapi karena hati mereka telah mengeras, mereka terus mencari alasan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan pada ayatnya yang ke-39, dia berkata begini, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tapi kepada mereka nggak akan diberikan tanda kecuali tanda Nabi Yunus. Kemudian Yesus mulai mengambil dari statement ini, berkata begini, bahwa orang Niniwe nanti akan datang dan menghakimi mereka. So, mereka berkata, Niniwe waktu Yunus berbicara kepada mereka itu bertobat. Waktu mereka bertobat, mereka bahkan kembali kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Nah, Yesus mau bilang begini, di sini ada yang lebih besar daripada Yunus. Yesus sedang menyatakan bahwa Mesias lebih besar daripada Yunus. Tapi mereka tetap menolaknya. Kemudian kalau saudara baca, dikatakan pada ayatnya yang ke-42, pada hari itu ada ratu dari selatan. Tentu ini referring kepada Ratu Sheba yang datang kepada Salomo. Dan kemudian mengagumi kehebatan Salomo. Dan Yesus mau berkata begini, yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Ya. Mesias lebih besar daripada Salomo. Sehingga kemudian Yesus mengatakan seperti ini, bahwa nanti orang-orang yang datang bersama Ratu Sheba akan menghakimi juga generasi ini. Karena mereka kenapa tidak percaya kepada Mesias itu. Yesus menggunakan semua contoh-contoh ini untuk memberitahu bahwa mereka ini sekalipun telah menerima pengajaran, mereka telah melihat tanda dan mujizat, mereka mengeraskan hati mereka dan menolak Yesus yang membawa kabar baik kerajaan Allah itu untuk mereka. Saudaraku, di ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-45, di mana Tuhan Yesus masih memberikan penjelasan, saudaraku, soal hati yang tidak mempercayai dan juga tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias. Kalau kerajaan Allah atau pemerintahan Allah tidak menetap dalam kehidupan saudara, di mana Yesus yang memerintah kehidupanmu dari dalam, maka saudara seperti rumah yang kosong. Ketika roh jahat melihat, saudaraku, kehidupanmu yang tidak dikuasai oleh Tuhan, maka dia akan keluar dan mengajak 7 roh yang lain yang lebih jahat untuk masuk. Maka keadaan mereka itu akan lebih buruk daripada sebelumnya. Karena Yesus sedang mengajar bahwa kejahatan adalah masalah hati. Maka hati kita ini tidak hanya dibersihkan, tapi hati kita, saudaraku, dijadikan baru supaya dihuni oleh penguasa baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini Yesus sedang berkata, kehidupan yang baru memang tidak datang dengan tanda-tanda lahiria, engkau anak siapa, engkau siapa, sebab kehidupan yang baru itu berarti engkau lahir dari atas. Engkau menerima dia sebagai penguasa dalam kehidupan kita. Nah, memang Yesus tidak cuma sekedar ingin menyucikan hati saudara, dia ingin mengubah hatimu menjadi hati yang baru. Itulah sebabnya kalau saudara baca dari ayatnya yang ke-46 sampai ayat yang ke-50, orang berkata, Yesus, ibumu serta saudara-saudaramu menunggu kamu di situ, gitu. Yesus berkata, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Kemudian dia berkata, mereka yang menjadi ibu dan saudara-saudaranya adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa, yaitu mereka yang menjadikan Tuhan sebagai Raja, yang memerintah dalam kehidupan mereka. Inilah inti dari Injil Kerajaan Sorga. Yesus berkata, merekalah saudaraku laki-laki dan merekalah saudaraku perempuan. Ini tidak mengatakan bahwa Yesus mengingkari keluarga lahirianya, Maria ataupun anak-anak yang lain. Tidak, ini sedang menunjukkan prioritasnya, bahwa Yesus sedang menawarkan kepada kita sebuah kehidupan yang baru, yang dimulai dari hati yang baru. Hati yang menerima dia sebagai Raja yang memerintah dalam kehidupan ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini, Tuhan. Kami datang, Tuhan Yesus, dengan terbuka kepada Tuhan. Engkau melihat hati kami, Tuhan. Kami mau katakan, Tuhan, kalau Engkau dapatkan hati yang mungkin sedang kecewa, sedang marah, Tuhan, sedang ada kepahitan, ada kekecewaan dalam hati kami, Tuhan, Engkau sucikan pada hari ini juga. Engkau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sehingga hati kami Tuhan Yesus adalah hati yang berkenan di hadapan-Mu. Hati yang benar Tuhan. Hati yang menyimpan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kami menjalankannya dalam kehidupan kami. Karena hati kami telah diperbaharui oleh Engkau. Dan kasih-Mu itu Tuhan Yesus yang mengalir, yang menguasai kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati kami telah dipulihkan oleh Tuhan. Kami siap melangkah hari ini karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami dan yang memerintah di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa.